Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang menjelaskan ya. Eksplanasi itu artinya adalah penjelasan ya. Jadi teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian atau fakta yang ada di sekitar kita ya. Ini teks yang menjelaskan peristiwa alam atau kejadian yang terjadi di sekitar kita ya, bisa macam-macam itu ya, bisa bencana alam, bisa kejadian sosial ya, dan sebagainya, atau juga bercerita tentang terjadinya sejarah di masa lampau. Teks ini berisi tentang proses mengapa dan bagaimana itu. Nah, tujuan dari teks eksplanasi ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi ya, dan juga menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa ya. Ini fenomena yang terjadi itu dijelaskan ya, dan sebabnya bagaimana sebuah peristiwa itu bisa terjadi ya. Itu tujuan dari teks eksplanasi. Dengan ciri-cirinya adalah memuat informasi atau fakta ya, yang nyata tentunya ya. Kemudian juga yang berisi tentang keilmuan ya. Dia tidak berusaha mempengaruhi pembaca ya. Dia hanya menyajikan fakta yang ada, kemudian menjelaskannya ya. Kemudian biasanya menggunakan kata penanda urutan, pertama ya, kedua, setelah berikutnya, terakhir, dan sebagainya. Nah, teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama pernyataan umum atau pembuka, kemudian deretan penjelas, yang ketiga adalah kesimpulan. Pernyataan umum, deretan penjelas atau pernyataan penjelas, kemudian kesimpulan. Ya, pernyataan umum itu bersifat umum ya, menyampaikan informasi yang sifatnya umum. Yang kedua, yang penjelas itu menjelaskan sesuatu yang lebih rinci ya. Yang umum tadi itu dirinci di bagian kedua. Yang ketiga adalah hasil akhir atau kesimpulan dari penjelasan di atasnya. Jadi terdiri dari 3 ya bagian: struktur teks eksplanasi, pernyataan umum atau pembuka, pernyataan penjelas, kemudian kesimpulan atau penutup. Contohnya ya, teks eksplanasi ya, ini ada sebuah artikel dengan judul Pelangi ya. Di situ pada paragraf pertama itu dikategorikan sebagai pernyataan umum, kemudian paragraf kedua sebagai deretan penjelas, dan paragraf ketiga sebagai kesimpulan. Nah, pada paragraf pertama ini menjelaskan tentang apa itu pelangi ya, pelangi. Apa itu pelangi ya? Jadi paragraf pertama pernyataan umum bercerita tentang apa itu pelangi. Paragraf kedua atau penjelas itu bercerita tentang sebab munculnya pelangi ya. Yang ketiga kesimpulan itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi pelangi ya. Ya. Itu. Penjelasan yang lebih ringkas tentang pelangi ya, seperti itu. Itu adalah paragraf yang ketiga. Nah, bagaimana kita cara menentukan teks eksplanasi itu? Tentunya harus kita memahami secara utuh teks tersebut dengan membaca secara seksama. Ya. Kemudian memahami makna setiap kalimat pada pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan, dan menemukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Nah, biasanya juga nanti ada 5 aspek ya: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, dalam aspek inilah kemudian kita bisa menyimpulkan apakah ini termasuk dari teks eksplanasi atau bukan. Nah, setelah kita bisa menentukan informasi penting, kita juga diarahkan untuk bisa menulis
teks eksplanasi ya. Jadi kita bisa menentukan mana kalimat utama, kalimat penjelas dan kesimpulan. Tapi kita juga bisa merangkai sebuah teks eksplanasi. Bagaimana cara tahapannya? Pertama adalah kita harus menentukan tema atau topik terlebih dahulu ya. Kemudian mencari informasi tentang tema yang akan kita tulis. Kemudian kita membuat pernyataan-pernyataan umum. Kemudian kita memberikan informasi tambahan dan terakhir adalah memberikan kesimpulan yang akan dibahas. Demikian video singkat ini. Barakallahu fikum.